Halo guys, balik lagi sama gua Jo di sini. Buat kalian yang baru, kenalin dulu nama gua Jonathan, tapi biasa dipanggilnya Jo. Jadi ya salam kenal. Oke, jadi di video kali ini gua mau coba ngasih tahu ke kalian jadi latihan dasar apa yang biasa diperluin kalau misalnya kita mau belajar menggambar gitu. Jadi di sini gua punya ini kertas sama garis-garis ini, garis horizontal, vertikal, terus ada yang diagonal juga, campur-campur. Jadi ya garis ini salah satu latihan yang paling penting kalau misalnya kita pertama kali mau belajar gambar. Jadi langsung aja kita mulai, sisanya gue jelasin sambil kita bikin garisnya, oke? Oke, jadi yang perlu disiapin tuh simple, cuma kertas sama alat tulis biasa aja. Di sini nanti gue pakai spidol soalnya biar kelihatan lebih jelas ya. Tapi kalian pakai pensil pun nggak masalah. Jadi oh ya, sama ukuran kertasnya kalau misalnya punya yang lebih besar lebih bagus. Tapi kalau nggak pun ya ukuran HVS A4 kayak gini atau buku kecil pun nggak masalah sih. Jadi bebas, karena ini kan cuma latihan juga. Jadi pertama-tama yang perlu dilakuin tuh simple banget. Cuma perlu kalian bener-bener bikin garis lurus aja, garis horizontal gini. Kayak gini terus bikin nanti terus sampai bawah gitu kan, kayak penuhin gitu supaya ngebiasain tangan kalian buat ngegambar garis, sama biar lebih rileks gitu tangannya, biar lebih kebiasa juga. Kalau pas awal-awal bikin garis mungkin nanti kalian garisnya ada yang bengkok-bengkok gini, bergelombang, atau makin lama misalnya makin turun ke bawah. Ini nggak apa-apa soalnya kan namanya juga latihan, jadi nyantai aja. Tapi usahain pas bikin garis kalian bikinnya dalam satu tarikan. Jadi sekali si pensil atau alat tulis lainnya udah nempel gitu, langsung tarik aja, nggak usah putus-putus gitu. Nah ini kan satu tarikan, jadi jangan kayak yang kurang pede gitu, kayak sedikit terus aduh nggak bener, jadi benerin lagi salah gitu, jadi diulang-ulang, ditebel-tebelin gitu loh. Jadi dalam satu tarikan lurus aja, nggak apa-apa masih bengkok-bengkok atau gimana gitu. Soalnya kalau bikin garis ini sih itu ya soal latihan aja sih, sama terus-terusan seberapa seringnya gitu. Lama-kelamaan pun pasti kita bisa bikin ya. Jadi ya kalian bikin garis-garis dulu gini aja, garis horizontal, supaya lebih panjang kan, kalau kayak gini pendek sih. Jadi mending horizontal aja, lebih panjang. Bener-bener cuma buat ngebiasain tangan dulu aja buat bikin garis, karena ya kelihatannya kayak nggak penting gitu kan, cuma bikin garis, ini apaan sih gitu. Tapi sebenarnya nanti buat kedepannya gitu ya, ini berguna banget sih, ngebantu banget. Jadi ya proses belajar gambarnya. Jadi awalnya emang bikin garis gini. Oh ya, sama kenapa gue bilang kalau misalnya kertasnya besar lebih bagus, soalnya nih kalau misalnya kertasnya A3 gitu kan besar, kalian udah bisa nanti bikin garis lurus. Harusnya pas di kertas yang ukuran yang lebih kecil tuh logikanya kayak harusnya lebih gampang kan, soalnya yang besar aja bisa lurus, apalagi yang kertasnya lebih kecil gitu kan. Jadi itu. Nah terus misalnya nanti kalian udah biasa nih bikin garis yang horizontal gini, udah bisa kayak lurus gitu, udah mulai sedikit pelan-pelan tambah rapi, tambah lurus garisnya. Sekarang coba hal yang lain, itu garisnya kita coba bikin vertikal, jadi dari atas ke bawah. Jadi nanti terus penuhin, kalian bisa juga variasiin jadi dari bawah ke atas gitu.
Oh ya, sama yang tadi dari kiri ke kanan horizontal juga bisa kalian balik jadi dari kanan ke kiri gitu, buat ngebiasain tangan kaliannya biar bisa ke semua arah gitu, bener-bener leluasa tangannya pas gambar. Kalau buat gue sendiri sih sebenarnya garis yang dari kiri ke kanan tuh paling apa ya, tangannya tuh udah paling enak gitu buat bikin garis itu dibanding yang garis horizontal atau apa, tapi ya diusahain buat bisa gitu. Terus misalkan kalian udah biasa bikin garis yang apa, ini vertikalnya gini, bisa di sekarang itu apa, kita bikin yang baru lagi habis ini beres sampai ujung. Sekarang bikin yang diagonal, jadi mulai dari ini garisnya pendek, nanti kan makin ke tengah dia makin panjang ya, jadi bikin diagonal gini garisnya. Sama kayak sebelumnya bisa divariasiin, ini kan dari bawah kiri ke kanan atas kan, bisa divariasiin jadi dari kanan atas ke kiri bawah gitu. Bener-bener supaya tangan kita kebiasa aja gitu gambarnya. Nah gini, beres. Nah jadi kan intinya itu, kita coba latihan bikin garis gitu kan, terus-terusan kayak gini. Tadi ada yang horizontal, vertikal, diagonal, supaya tangannya biasa. Nah misalkan nanti bilang lah kayak kita udah bisa gitu bikin yang ini kan, udah lumayan rapi, garisnya udah lurus juga gitu. Sekarang bisa ditambah lagi yang lebih menantang, kita ganti kertas. Jadi yang berikutnya kita bisa bikin yang lebih susah lagi. Ini sebenarnya latihan yang benernya ya, cuma tadi kan kita cuma buat ngebiasain tangannya dulu aja. Nah yang benernya tuh, jadi kita bikin 2 titik dulu, random aja di mana aja, baru abis kita bikin titik. Tadi kan kita udah biasa bikin garis lurus tuh, sekarang kita coba hubungin kedua titiknya pakai garis tadi gitu. Jadi ini kan dari kiri ke kanan gitu ya, kurang lebih kayak begini. Intinya kalian bikin titik dulu, habis bikin titik baru coba dihubungin pakai garis. Kalau misalnya nggak nyentuh nggak apa-apa, cuma ya usahain sedekat mungkin supaya lebih akurat gitu kan. Bisa variasiin juga kayak tadi, balik lagi dari kanan kiri, kiri kanan, dibolak-balik. Mungkin kayak sekarang ada titiknya jadi susah, kalian mungkin tangannya jadi nggak kebiasa lagi, soalnya kan waduh ini harus kena nih. Tapi ya nggak apa-apa, nyantai aja pelan-pelan. Terus bisa juga, kalian kan tadi udah belajar banyak tuh, garisnya ada yang horizontal, vertikal, diagonal. Jadi ini juga sama, kita coba misalnya titiknya yang satu di sini, yang satu di sini, atau nanti yang satunya di sini terus di sini miring gitu. Ini juga jadi kayak bentuk X gitu mungkin. Terus kita hubungin. Ini nggak kena, tipis. Terus tadi ini ke bawah, yang ini ke bawah sini, tipis juga. Ya jadi intinya dijadiin sering-sering aja supaya lebih akurat kita pas ngegarisnya. Ini ke sini. Ya jadi kurang lebih kayak gini, bikin titik dulu baru garis, titik baru garis gitu. Oh ya sama tadi mungkin gue lupa ngomong, pas kalian latihan bikin garis itu kan, mungkin atur si speednya, kecepatannya gitu,
Soalnya kan kalau biasanya bikin garis tuh kan, kalau misalnya tangan kita terlalu lama, dia kemungkinan itu kayak garisnya bakalan lebih bergelombang gitu. Tapi kalau misalnya terlalu cepat pun kadang dia suka apa ya, kayak bengkok atau ya terlalu cepat gitu. Jadi coba cari speed kalian yang pas gitu, kayak gimana bikin garisnya nggak terlalu lama tapi nggak terlalu cepat juga. Sama usahain tempat dimana garisnya dimulai kan di garis ini nih, sama berhentinya itu kurang lebih kayak sejajar lah. Misalnya kalian kelebihan dikit atau kurang-kurang dikit gitu nggak apa-apa, cuma usahain sejajar biar kelihatannya rapih gitu. Ya jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi silakan dicoba buat kalian yang mau gambar, mau belajar buat menggambar, atau mungkin lagi gabut juga di rumah gitu kan, nggak kemana-mana, nggak ada kegiatan, coba iseng-iseng latihan gambar, nggak apa-apa. Sama kalau misalnya apa ya, kalian bilang, wah kalau kita pakai kertas terus-terusan cuma buat garis-garis ini kan sayang buang-buang kertas gitu kan. Nah kalau biasanya gue latihannya tuh bisa apa ya, kalian pakai kayak pensil warna gitu. Jadi kalian ambil misalnya dua warna yang beda, yang kelihatan bedanya gitu, misalnya kan ini hijau sama oranye gitu kan, misalkan lah ini pensil warna. Jadi misalnya kalian awalnya bikin latihan garisnya pakai warna hijau atau apa gitu misalnya, kan udah nih misalnya penuh sampai bawah, supaya nggak buang-buang kertas karena ini cuma buat latihan aja kan, kalian bisa timpal lagi di atasnya pakai warna yang lain, yang lamanya mungkin jadi nggak kelihatan, cuma ya nggak apa-apa kan, kita buat latihan gitu. Ya jadi intinya pakai warna yang beda supaya kita bisa lebih menghemat kertasnya. Oke, jadi itu tadi satu tips yang bisa gue bagi ke kalian ya, yang apa, salah satu latihan dasarnya dalam dunia menggambar lah. Jadi like kalau misalnya kalian suka sama video ini, terus kalau misalnya ada kalian rasa teman kalian yang mungkin butuh, bisa share video gue ini. Dan ya jangan lupa juga buat subscribe, sama yang paling penting nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan kalau misalnya ada video yang tips lagi dalam seputar dunia gambar dari gua, supaya kalian bisa langsung tahu dan nonton videonya. Dan ya, that's it. Thank you guys for watching and see you guys in the next video. Bye.